Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Fitria SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi komponen ekosistem dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di unit kerja saya SMK Negeri 3 Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kepada para penguji, mohon masukan, kritik, dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 3 Bengkalis adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Jalan Masjid, Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. SMK yang dinahkodai oleh Bapak Kusno SPD selaku kepala sekolah ini awalnya bernama SMK Awang Mahmuda. Namun, pada tanggal 3 Mei 2013, SMK Awang Mahmuda dinegerikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dan berganti nama menjadi SMK Negeri 3 Bengkalis. Seiring berkembang waktu, SMK Negeri 3 Bengkalis memiliki 3 kompetensi keahlian, yaitu Teknik Komputer Jaringan atau TKJ, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB, dan Teknik Bisnis Sepeda Motor atau TBSM. SMK Negeri 3 Bengkalis telah meraih berbagai prestasi di berbagai bidang, baik jenjang sekolah maupun event yang diselenggarakan oleh kampus. Beberapa prestasi yang sudah diperoleh yakni di bidang olahraga, pramuka, teknologi tepat guna, dan lain-lain. Peserta didik yang lulus dari SMK Negeri 3 Bengkalis sudah banyak diterima bekerja di berbagai instansi dan dunia industri. Selain itu, banyak juga peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melanjutkan tatap muka kita yang kemarin. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Silakan satu orang pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Hadir semua? Hadir. Kalian hadir? Alhamdulillah, diberikan kesehatan kembali sama Allah. Kita hari ini dapat dipertemukan untuk hari Senin 4 Maret yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Insya Allah semuanya sudah siap. Siap memasuki Ramadan? Insya Allah siap, harus siap. Nah, jadi melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Pada kemarin kita sudah membahas mengenai lingkungan yang ada di sekitar kita, faktor-faktor penyebab rusaknya lingkungan itu apa saja.
Nah, jadi untuk hari ini kita masuk mengenai komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Coba kamu perhatikan lingkungan yang ada di sekolah. Lingkungan kelas lah contohnya. Ada kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang bernapas, kemudian ada makhluk yang tidak hidup juga. Ya, ada kursi, ada meja, kemudian kita keluar sedikit ke lingkungan sekolah, di luarnya ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan juga. Sesekali kadang kita juga ada terlihat ada kucing, ada ayam, kemudian kalau kita gali lagi di tanah ada semut, ada segala macam. Nah, ada makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup di dalam suatu lingkungan, itu disebut sebagai ekosistem. Nah, coba kita perhatikan. Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan kata lain, ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup biotik. Berarti semua makhluk yang hidup dikatakan biotik, kemudian unsur fisik lingkungannya atau abiotik. Artinya biotik makhluk hidup, abiotik makhluk tak hidup yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah atau area tertentu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian ekosistem melibatkan hubungan kompleks antara makhluk hidup satu sama lain dan dengan lingkungannya. Jadi ada interaksi. Kita membutuhkan pepohonan, membutuhkan dedaunan hijau untuk melangsungkan kehidupan. Kita membutuhkan pohon untuk apa? Untuk bernapas. Pohon menghasilkan oksigen. Kita membutuhkan oksigen. Termasuk unsur-unsur seperti cahaya matahari, tanah, air, cuaca, serta interaksi ekologis yang ada di dalamnya. Cuaca sekarang yang ekstrim, yang sekarang tidak menentu ya. Yang kemarin kita baru memasuki curah hujan yang tinggi yang sampai terjadi banjir, sekarang memasuki musim panas yang panasnya luar biasa sekali. Sekarang aja masih ada, walaupun cahaya matahari tidak terlihat, tapi udaranya terasa dingin, hawa panas itu kipas semua. Gimana datang dinginnya? Kemudian, coba kita perhatikan contoh ekosistem lainnya yang ada di sekitar kita. Ini aku ambil ekosistem mangrove. Mengapa mangrove? Karena kita tinggal di kepulauan, ya. Karena kita tinggal di kepulauan, kita dikelilingi oleh pantai-pantai pesisir yang tumbuhan yang ada di sekitarnya kebanyakan pohon mangrove, terutama rumah kita. Pasti dekat-dekat rumah kalian ada pohon mangrove. Mangrove adalah semak atau pohon yang tumbuh terutama di air asin atau air lalau pantai. Nama bapaknya Pak sudah dikembalikan? Oke, sudah. Silakan duduk dengan kelompoknya 4 atau 5 orang. Kalau cukup, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Hah? 1, yaudah, terserah. 1, 2, 3, 4, 5. Mana-mana aja. Nah, sekarang silakan duduk dengan kelompoknya. Tiga. Udah, pilih yang silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Silakan dibuka KPD-nya, link sudah dibuka. Yang link pertama.
Ya. Yang banyak apa itu? Intinya ini yang pertama. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya, sesuaikan dengan ekosistem yang sudah didapat. Kemudian dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada. Nanti kalau seandainya itu ada link video, itu bisa ditonton, dibuka dulu. Iya, satu kelompok saja. Itu ada buat nama. Kesalahan 20 menit selesai ya? Oke. Kemudian lagi, ini ada video, silakan ditonton dulu bersama temannya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada. Kemudian sesuai dengan gambar yang ada tadi, baru untuk ini, untuk yang pada fase 3 gambar tadi itu untuk menjawab pada fase 3. Boleh selesai ya, silakan diskusikan dengan teman-teman. Kalau tadi tidak ada yang silakan ditanya. Ya. Difinishkan dulu, nanti baru yang terakhir itu kalau ada tambahan waktu nanti dijadikan tugas kelompoknya di rumah kita buat. Udah ya? Kita masuk diskusi kelompok. Silakan kelompok. Oke, udah finish kan? Silakan pada kita masuk diskusi kelompok ekosistem sawah. Ekosistem sawah mana?
Silakan pada ekosistem sawah presentasikan LKPD-nya. Mulai, silakan dibuka sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dapat ekosistem sawah ingin menjelaskan Bacakan dulu yang itu. lahan pertanian yang memiliki fisik permukaan yang rata, berair, dan biasanya ditanami padi air selama masa tumbuhnya. Jadi, ekosistem sawah merupakan ekosistem buatan manusia yang ada di darat dan biasa digunakan para petani untuk membudidayakan tanaman. Lakukan observasi terkait ekosistem yang diberikan. Langsung aja komponen satu. Ini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya apa saja hama yang mengganggu pada ekosistem sawah. Ya. Jawab ya. Oke, terima kasih. Sambil yang lainnya mencari jawabannya, kau boleh? Mau ditanyakan pada ekosistem sawah? Ada yang ingin bertanya lagi? Sebentar. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apa saja hama yang terganggu ekosistem sawah? Jawabannya, hama-hama yang banyak ditemui menyerang tanaman padi sawah antara lain hama yang banyak ditemui yaitu sesabi, ain beret, nila parvas, aloges, dan nepothesis apicales. Kepala samping yaitu leptodolia. Menanggapi. Tolong berikan kami jawaban dengan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasanya tadi kan nama-nama tadi kan dalam bahasa Latin tuh, bahasa Indonesianya apa, bukan bahasa Latin, jadi biar tahu. Kalau itu hama yang sering menyerang tanaman padi yaitu tikus, beret, kiampas, keping hijau, walang hangi, burung, penggalek, batang padi, dan padi. Silakan. Langsung saja. Akan menjelaskan apa itu ekosistem kebun. Ekosistem kebun adalah salah satu cara kita menjaga lingkungan dengan gemar berkebun. Dalam keadaan sekarang ini, di mana perubahan yaitu dapat menyebabkan kepunahan spesies, hilangnya habitat, penurunan kualitas air dan udara, kerusakan tanah dan perubahan iklim. Kesimpulannya bahwasanya tetap menjaga keseimbangan ekosistem supaya tidak mengganggu komponen lain dan juga dengan berkebun adalah salah satu cara kita. Di sini saya ingin bertanya, apa saja jenis kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem kebun? Merusak ekosistem kebun ialah penggunaan bahan kimia secara berlebihan atau menggunakan pestisida atau racun, penebangan pohon secara liar, pembakaran hutan, pemburuan liar dan merusak Juga dapat merusak ekosistem. kebun. Apakah ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya? Jika ekosistem kebun terganggu, apakah dampak yang terjadi? Jika ekosistem kebun Terganggu, apakah dampak yang terjadi? 4. Jika ekosistem kebun terganggu, apa yang akan terjadi? Jika salah satu komponen terganggu, maka akan merusak ekosistem yang lain yang dikarenakan saling berhubungan dan udara dan merusak tanah dan perubahan iklim. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oh tidak.
Oke, terima kasih. Tadi kita sudah melakukan diskusi kelompok, beberapa kelompok juga sudah maju tanya jawab. Nah, coba kita simpulkan bersama-sama. Jadi kalau seandainya tadi ada pertanyaan bahwa kalau jika salah satu komponen atau konsumen yang terganggu atau ada yang terdapat gangguan, bagaimana dengan ekosistemnya? Ya, contohnya tadi kita ambil ekosistem sawah misalnya. Ekosistem sawah di sini tadi konsumennya ada belalang, burung, ular, dan burung hantu. Kemudian jika terjadi terganggu atau salah satu konsumen ini, kira-kira konsumen yang lain bagaimana? Terganggu juga proses makan dan dimakannya, ya kan? Kalau seandainya belalang tadi makan padi, kemudian tidak ada lagi yang mengonsumsi belalang misalnya, ular makan belalang? Tidak. Jadi ular mendapatkan makanan dari mana? Misalnya, burungnya mendapatkan makanan dari mana? Nah, kemudian kalau seandainya tadi, ini kan kalau seandainya ada burung hantu, tidak ada burung hantu di sawah. Benar ditemukan ada burung hantu di sawah? Hah? Ada nama burung hantu? Elang mungkin tidak. Saya coba dikoreksi lagi ya. Mungkin kalau burung elang mungkin iya. Burung elang yang memangsa ular. Kalau seandainya elang tidak memangsa ular, elang tidak ada bilangnya. Bagaimana dengan komunitas produsen ular ini sendiri? Tentu makin banyaknya tidak ada lagi pemangsa. Kalau sudah ular makin banyak memangsa. Iya. Ularnya komunitasnya juga semakin ramai. Kalau sudah semakin banyak, artinya nanti kalau misalkan satu beta sawah, dia bisa menyebar ke beta sawah yang lainnya, atau mungkin bisa jadi masuk ke pemukiman. Begitu juga dengan tadi ekosistem kebun. Kalau seandainya dari penggunaan selain manusia yang juga membuat ekosistem kebun itu sendiri, manusia juga bisa sebagai faktor penyebab rusaknya ekosistem kebun. Dari mana? Ketika dia niatnya mungkin untuk menghalau hama pengganggu ekosistem kebun, hama yang mengganggu tanaman misalnya, hama wereng yang belalang segala macam disiram, disemprotlah pestisida sepanjang mungkin. Pestisida itu kan kita tahu bahan kimiawi. Kalau sudah bahan kimiawi melekat ke tumbuhan, kan tumbuhan yang kita konsumsi juga bisa berbahaya. Ya. Struktur tanahnya pun juga bisa semakin rusak. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita masuk ke kerjakan evaluasi terhadap proses hasil pengamatan yang kamu lakukan. Linknya sudah ibu bagikan, sudah di-share. Silakan bisa dikerjakan. Nilai proses yang sudah ibu share itu. Waktunya 3 menit kok? Tidak. 3 menit ya? 5 menit? Dah, silakan kerjakan sekarang. Ya, itu dikerjakan masing-masing prosesnya. Silakan dibuka linknya. Langsung kerjakan di situ. Itu lewat ke depan, langsung dijawab dulu. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Oke. Baik. Sudah selesai semuanya, prosesnya juga. Tadi kita sudah bahas mengenai ekosistem dan contoh-contoh ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita.
Kemudian nanti kamu bisa cek sendiri dengan hasil pengamatannya. Kalau misalkan nanti jalan-jalan ke sawah, coba lihat kembali ada hewan-hewan apa saja yang ada di sawah, kemudian ekosistem kebun. Kalau nanti ikuti jalan-jalan ke pantai, coba mampir ke pohon-pohon mangrove yang ada di sekitarnya, hewan-hewan apa saja yang ada di sana. Ya, monyet juga termasuk, walaupun dia tidak di lautan, dia nanti kan menumpang hidup di sana. Oke, baik, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.